Sekarang ini ada kelompok yang ngaku ahlus sunnah tapi tidak percaya kalau Nabi Khidir masih hidup. Kok bisa? Kan orang dulu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan menunjukkan bagaimana Ar-Razi memelintir ya. Jadi menurut si Ar-Razi ini bahwa ahlus sunnah itu, dia ini yang mengaku ahlus sunnah harus meyakini Nabi Khidir itu masih hidup. Sedangkan pendapat bahkan Imam Bukhari mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Belum lagi didukung dari hadis-hadis lain. Tetapi seperti biasa, Ar-Razi ini memelintir untuk orang yang kurang bisa paham dengan bahasa ya. Bahasanya ini hanya dia pelintir-pelintir dan tidak subjektif. Kita akan lihat videonya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Nabi Khidir kok masih hidup? Gimana jawabnya? Irodah. Bagus. Dikit lagi Gus. Jika iblis Allah panjangkan umurnya itu mungkin, apalagi Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa logika dia betul-betul secanting kurang penuh ya, atau bahasa Palembang ini akalnya kurang dari secanting. Jadi kalau untuk iblis umurnya dipanjangkan sampai kiamat memang sudah janji Allah. Di mana dia memasukkan jika Allah bisa memanjangkan umur iblis, harusnya bisa juga. Ya bisa juga, kalau ngomong seperti itu semuanya bisa semua kalau atas dasar kemampuan Allah. Tapi kan kita melihat janjinya saja. Pertama tadi dari iblis memang sudah dijanjikan akan hidup sampai kiamat. Juga mengenai manusia tadi, mempunyai ajalnya. Jadi tidak bisa seperti itu saja. Karena janji Allah untuk iblis memang sesuatu yang eksklusif. Sedangkan umat manusia memang punya batas umur. Tempat ini salah satu yang dikunjungi beliau. Cuma antum nggak tahu ya. Tuh kan jadi horor kan. Nabiullah Khidir masih hidup. Ini ijma ulama ahli tasawuf. Dan kebanyakan ahlul Quran merasakannya. Cuma sekarang akan muncul orang menolak pertemuan dengan Nabi Khidir. Ngakunya ahlus sunnah dan ngakunya bertasawuf. Kengacuan secanting kurang penuhnya itu semakin parah setelah dia berbicara tempat ini pernah dikunjungin. Sekarang begini, kalau semua orang mengatakan dia sudah meninggal, kita tidak percaya, apalagi dia pernah mengunjungi kita, ya seharusnya kita bisa membuktikannya. Bukan sekedar ngomong. Kalau sekedar ngomong hanya perasaan, saya pun juga merasa saya paling ganteng, saya paling pintar, saya paling benar. Tidak bisa, itu harus kita yang memberikan bantahan bahwa dia memang ada, apalagi ketemu, pernah berkunjung. Itu kan suatu yang eksklusif ya. Secara psikologis saja, kalau kita bertemu Nabi Khidir, di mana orang lain tidak percaya, dia sudah meninggal bahwa dikatakan orang lain, kita ketemu sama dia, apalagi dia berkunjung ya. Ini bukan kita ketemu, dia hanya yang berkunjung, pastilah itu suatu yang sangat eksklusif. Kenapa tidak ada dokumentasinya? Kenapa tidak ada foto, video, dan lain-lain? Kalau otaknya waras, kita itu kan mau membantah orang bahwa sesuatu itu salah, bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Ya tentulah kita akan memberikan faktanya, bukan sekedar keyakinan yang tidak berdasar. Contohnya seperti ngambil masalah umurnya iblis tadi, itu kan tidak berdasar, itu benar-benar ngaco. Kenapa dia sudah ketemu, ditemui malah dia tidak mampu membuktikannya? Itu kan kalau kita memang berakal, ya mudah sekali melihat. Kalau dia tidak secanting kurang penuh, ya apa jadi statementnya itu untuk apa? Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Berikut kita akan melihat tanggapan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Firanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama tasawuf mengatakan Nabi Khidir masih ada, masih hidup. Bahkan ada yang memberikan sama saya jadwalnya. Nabi Khidir hari ini jam segini di sini, jam segini di sini. Ada nggak sih sama saya? Nanti kalau mau ketemu Nabi Khidir di Mekah hari ini jam segini di sini lokasinya, ini di sini lokasinya. Yang mau nanti saya kasih jadwal. Sebagian ulama tasawuf. Tapi Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Karena kalau dia masih hidup, kenapa dia tak datang jumpa Nabi Muhammad? Waktu Nabi perang berdarah, kenapa dia tak datang menolong?
Ditambah lagi hadis mengatakan, setelah 100 tahun setelah aku mati, semua yang di atas muka bumi ini meninggal, kata Nabi Muhammad. Maka Imam Bukhari berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah meninggal, dan saya condong kepada itu. Saya condong kepada pendapat Imam Bukhari. Pertama, karena dia ahli hadis, jurusan saya hadis. Yang kedua, supaya orang tidak mengaku sikit-sikit jumpa Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Pendapat yang benar Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ini pendapat Imam Bukhari dan pendapat Ibnu Jauzi, pendapat banyak ulama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang Allah abadikan. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah tidak pernah menjadikan orang yang abadi sebelum engkau, wahai Muhammad. Semuanya tidak ada yang abadi. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min nafsin manfusah." Tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup sekarang di atas muka bumi kecuali 100 tahun sudah tidak hidup lagi. Seandainya kata para ulama, seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, 100 tahun setelah Nabi meninggal dia sudah tidak ada lagi. Karena Nabi mengatakan tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali 100 tahun lagi akan meninggal dunia di atas muka bumi ini. Dan Nabi Khidir yang benar dia sudah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, ngapain di zaman Nabi dia sembunyi-sembunyi tidak ketemu dengan Nabi? Ya, paham? Bahkan padahal Allah telah mengambil janji kepada para nabi, la tansurannahu. Kalian kalau ketemu Nabi Muhammad harus tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tolong Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Khidir masih hidup, tidak pernah muncul bertemu dengan Nabi Muhammad, apa faedahnya? Terus sembunyi-sembunyi terus juga apa faedahnya? Terus orang sekarang dalam kondisi setengah mati, kenapa tidak keluar mengarahkan kita? Paham? Begini loh, harusnya begini, kasih pengajian, kayak enggak ada. Terus sembunyi-sembunyi ngapain? Saya kemarin ketemu orang, saya ngisi di Medan, terus ada seorang cerita, Ustaz, kita pernah kumpul dulu, orang-orang besar, disebutkanlah beberapa orang-orang besar-besar. Kami ingin ketemu Nabi Khidir. Oh, iya, ketemu, iya, kami datang di suatu tempat, kumpul semua, yang ketemu hanya tokoh-tokoh besar lah pokoknya. Orang-orang besar, saya juga besar ya. Kemudian waktu tibanya Nabi Khidir, lampu dimatikan. Tegang dia Nabi Khidir. Ketemu Nabi Muhammad aja enggak begitu. Ini tegang begitu. Lampu dimatikan, setelah kami nunggu tiba-tiba ada cahaya dari atas. Cahaya itu, Masya Allah. Nabi Khidir apa alien ini? Dia cerita. Terus akhirnya kita lihat cahaya, kaget. Kalian bertemu? Iya, satu-satu masuk. Satu atau dua orang, enggak boleh semuanya. Dua orang masuk. Sampai situ Nabi Khidir tanya, apa yang kalian inginkan? Subhanallah. Nabi Khidir bisa bahasa Indonesia. Nabi SAW saja nama Ibrani enggak tahu. Nabi suruh siapa namanya sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar. Nabi Khidir mau apa? Minta apa? Bahaya seperti itu. Scroll lagi. Hilang lagi cahayanya. Nabi Khidir pulang. Mungkin ada pesawat di atas. Jadi yang benar Nabi Khidir sudah tidak ada. Ada ulama pendapat ya ada, tapi pendapat tidak kuat. Pendapat tidak kuat. Akhirnya menimbulkan banyak khurafat-khurafat. Orang datang, guru saya punya zikir khusus. Zikirnya gimana? Gini-gini. Dari mana yang tidak dapat? Nabi Khidir ngajar sama saya. Ya repot. Bid'ah muncul yang ngajar siapa? Nabi Khidir. Nanti Nabi Khidir ngajar salat tertentu dia lakukan. Sekarang saya tanya sama ente. Kalau seorang ketemu Nabi, dia masih bisa tahu itu Nabi atau tidak. Caranya bagaimana? Dia harus pelajari sifat Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana sifat Nabi? Bagaimana janggutnya, bagaimana dadanya, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Nah, kalau ada orang ngaku jadi Nabi, dalam mimpi ketemu Nabi, ternyata tidak sesuai dengan sifat Nabi, maka itu bukan Nabi. Contoh seperti orang ketemu melihat Nabi dalam mimpi, ternyata Nabi tersebut tidak berjenggot sama sekali. Nah, ini bukan Nabi berarti. Karena Nabi apa? Berjenggot. Sekarang Nabi Khidir mana sifat-sifatnya? Ente tahu nggak bisa pastikan ente ketemu Nabi Khidir?
Jangan-jangan orang majnun. Datang itu mana Nabi Khidir? Apa barometer Anda untuk tahu ini Nabi Khidir atau bukan? Kan nggak ada barometernya. Paham? Kalaupun dia ada maksud saya. Kalaupun dia ada, apalagi dia sudah nggak ada. Nah, barometer Anda bisa meyakinkan Nabi Khidir dari mana? Ya, dia bisa bahasa Indonesia. Gimana? Apalagi bisa bahasa Indonesia, apalagi bertemunya pakai gelap-gelap begitu, dari mana seperti ini?